بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmat kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wabil khusus nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang belum diberikan nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan akhir-akhir ini mungkin kita banyak melihat berita-berita di media sosial dan lain sebagainya. Itu sebuah tanda bahwasanya iman orang-orang di Indonesia ini belum semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kalau imannya telah sempurna, insyaallah dunia kita di Indonesia ini akan menjadi aman, damai dan tentram. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mencontoh, mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya manusia di dunia ini yang diurutkan menjadi orang nomor satu, yang insya Allah menjadi suri tauladan bagi seluruh alam semesta ini, yang insya Allah juga akan memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Kabair karya Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi atau yang sering disingkat dengan Imam Zahabi, terdapat daftar hitam dosa-dosa besar. Pada urutan yang pertama, beliau menyantumkan dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Perbuatan ini merupakan dosa besar, bahkan paling besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Tidak ada kata ampun bagi siapa saja yang menyembah selain sesembahan Allah. Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang berhak disembah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman terbesar dalam kehidupan seorang manusia yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah menyantumkan syirik sebagai dosa besar di urutan yang pertama, selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan daftar dosa besar yang kedua, yaitu menghilangkan nyawa manusia. Jika syirik hubungannya bersifat vertikal, dosa antara hamba dengan Tuhannya, maka menghilangkan nyawa manusia tanpa hak adalah dosa besar yang bersifat horizontal.
Pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebencian di luar proses pengadilan, pembunuhan yang terjadi karena ketidaksukaan pada diri seseorang, pasti akan menyebabkan kegaduhan dan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Islam melarang keras aksi main hakim sendiri yang dilakukan kepada siapa saja, baik kepada orang yang dia sukai maupun yang dia benci. Dalam kitab Al-Kabair, dosa kedua ini mengandung kehinaan bagi para pelakunya, khususnya ketika mereka di alam akhirat nanti. Dalam surah An-Nisa ayat 93 disebutkan apa saja yang diterima oleh si pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dari ayat ini ada 5 hukuman di akhirat untuk para pembunuh. Pertama, dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, pelakunya akan tinggal selama-lamanya di neraka itu. Ketiga, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dia akan mendapatkan siksa yang dahsyat nan pedih. Tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan pembunuhan sebagai perbuatan yang membinasakan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan." Lalu beliau menyebutkan salah satunya, yaitu membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehinaan yang akan diberikan kepada para pembunuh yang disinggung di dalam kitab Al-Kabair, bahwa dosa menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah seperti dosa membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama faqatalan nasa jami'a." Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Menghilangkan nyawa seorang mukmin dosanya lebih berat dari hancurnya dunia. Artinya darah dan nyawa seorang mukmin harus dihormati, dijaga, tidak boleh ditumpahkan, karena ia lebih mahal daripada apa yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh pembunuhan atas seorang mukmin itu lebih besar daripada luluh lantaknya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Tirmizi. Jangankan menumpahkan darah orang yang beriman, kita juga dilarang menghilangkan nyawa orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kita, atau yang sering disebut dan dikenal yaitu kafir zimmi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masyirati 40 amma." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir zimmi, terikat perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal harumnya dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita renungkan, membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai mendatangkan hukuman
berupa tidak bisa mencium bau surga, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika untuk membunuh orang yang terikat perjanjian saja sedemikian halnya, lalu bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi, pelaku pembunuhan adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, barang siapa membantu pembunuhan atas seorang muslim walau dengan sepenggal kata, niscaya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di antara kedua matanya tertulis orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang turut andil dalam aksi pembunuhan, baik pihak pemberi dana, pemberi senjata, sutradaranya hingga eksekutor di lapangan, siapapun yang punya andil, sekecil apapun andil dan sahamnya, kelak tertulis di antara kedua matanya, asyun min rahmatillah, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian khutbah ini kita bisa menarik kesimpulan betapa besarnya dosa yang akan ditanggung kepada mereka yang membunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Betapa beratnya beban yang dipikul oleh para pembunuh. Hidupnya akan terisi dengan kegelisahan, ketidakbahagiaan, kegundahan. Wajah-wajah mukmin yang mereka bunuh akan terngiang-ngiang di benak para pembunuh dan pembantai sepanjang hidupnya. Kesusahan yang mereka rasakan akan lebih mereka rasakan kelak di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Maha tahu kekejaman dan kekejian yang telah mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman yang telah mereka bunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga dari perbuatan keji, agar kita selamat dari berbagai hukuman yang sangat menakutkan di akhirat nanti. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatihi innahu ta'ala huwas samiul 'alim.